kita masih menikmati suasana yang cukup tidak enak secara manusia, secara daging, namun karena iman kita, karena kepercayaan kita, karena saudara punya pengharapan yang senantiasa tidak pernah habis-habisnya kasih setianya di dalam nama Tuhan Yesus itu tidak sia-sia, sehingga hari ini engkau ada sebagaimana saat sekarang ini ada. Terima kasih untuk semua yang senantiasa mengikuti acara ini, acara ibadah ini dimanapun saudara berada. Itu menunjukkan bahwa engkau adalah orang-orang yang setia, orang-orang yang mempunyai pengharapan kepada Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dan semuanya itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, dan Tuhan senantiasa akan memberikan upah kepada kita. Amin, saudara. Haleluya. Saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini masih berkisar tentang kegiatan daripada Paulus, rasulnya Tuhan Yesus, sebagaimana Tuhan Yesus setelah naik ke surga. Kita mau melihat apa aja yang dikerjakan dan bagaimana pola hidupnya, sehingga dia bisa melewati segala masalah, yang melewati segala tantangan, bahkan penyertaannya senantiasa dalam kehidupan murid-muridnya Tuhan Yesus, sehingga mujizat demi mujizat itu terjadi dalam kehidupannya. Saudara, mari kita lihat bagaimana cara hidup mereka, sehingga dia senantiasa mendapatkan hidup yang berkemenangan. Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat 41 sampai dengan ayat yang ke-47. Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat 41 sampai dengan ayat yang ke-47. Demikian bunyi firman Tuhan. Cara hidup jemaat yang mula-mula, pasal 2 ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ya, 43. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. 44. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang yang sesuai dengan keperluan masing-masing. Nah, dengan bertekun dan dengan sehari mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan. Ayat 47. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Nah, saudara, inilah kisah bagaimana murid-murid Tuhan setelah melewati masa menunggu tentang janji Tuhan, yaitu adanya seorang penolong yang lain. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan menjanjikan seorang penolong yang lain, penggantinya Tuhan Yesus, yaitu Roh Kudus. Sehingga pada hari Pentakosta, 10 hari setelah Tuhan Yesus naik, selama waktu itu murid-muridnya Tuhan berkumpul dalam suatu tempat. Dia berdoa, dia bertekun untuk menanti-nantikan janji Tuhan. Kemudian pada saat itu dipenuhilah roh dari surga berupa nyala-nyala api seperti lidah-lidah api menghinggapi mereka, sehingga mereka penuh dengan Roh Kudus
dikuasai oleh Roh Kudus, dan dia berkata-kata dengan bahasa lidah, bahasa roh atau bahasa roh. Ya, saudara, setelah itu apa yang terjadi? Murid-muridnya tetap berkumpul, bukan hanya dia, tetapi janji firman Tuhan, kalau Roh Kudus turun atasmu, kamu akan menerima kuasa dan kamu akan menjadi saksi di tempatmu, di kotamu, di provinsimu, di negaramu, bahkan sampai ke luar negeri. Dan itu tergenapi, sehingga dalam setiap langkahnya murid-muridnya Tuhan mendatangkan kuasa. Ayat pasal yang ke-3 itu dikatakan bahwa Petrus dan Yohanes datang ke gereja, ke tempat ibadah, ketemu dengan seorang yang lumpuh. Katakan, aku tidak punya duit, tidak punya uang, tetapi kalau kamu mau percaya kepada Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus berjalanlah. Maka berjalanlah orang yang lumpuh itu. Nah, dan begitu banyak kemudian terjadi satu mujizat, saudara. Nah, apa yang dilakukan? Ya, apa yang dilakukan sehingga dia bisa mendapatkan satu mujizat? Saudara, mari kita belajar daripada bagaimana pola hidupnya murid-murid Tuhan itu yang kita pelajari tadi, yang kita baca tadi, yaitu Kisah Rasul pasal yang kedua yang 41 sampai 42. Poin-poinnya ada 3. Kisah Rasul, bagaimana dia bisa mendapatkan mujizat, bagaimana dia mendapatkan satu hidup yang berkemenangan, ya, di dalam melewati masa-masa yang sukar, masa-masa yang menakutkan, masa-masa yang penuh tantangan, ya, masa-masa yang sulit. Murid-muridnya Tuhan pada waktu itu mengalami satu masa yang sulit. Kenapa? Ketakutan karena dia ditinggalkan oleh Tuhannya. Karena pada saat itu disebut sebagai orang yang menyesatkan, banyak dimusuhi banyak orang. Dia banyak musuh, dimusuhi, bahkan dikejar-kejar oleh orang-orang pemerintah pada waktu itu, oleh hakim, oleh penguasa pada itu dikejar-kejar karena dituduh sebagai orang yang menyesatkan, sehingga sejarah itu mengalami satu depresi yang cukup, yang kuat, yang menakutkan. Tetapi Roh Kudus diturunkan, itu menghibur. Roh Kudus itu memberikan kekuatan. Roh Kudus itu memberikan hati yang sukacita, hati yang penuh dengan semangat untuk memberitakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, mampu memulihkan, mampu memberikan pertolongan, mampu memberikan mujizat. Nah, ada 3 poin yang kita pelajari pada pagi hari ini. Yang pertama, bagaimana supaya kita hidup berkemenangan dari masa-masa yang sulit seperti saat sekarang ini, pandemi COVID-19 yang melanda Surabaya saat sekarang ini dicap sebagai daerah hitam, bukan hanya merah tetapi hitam. Artinya karena merahnya sudah terlalu kuat, sudah terlalu banyak kasus-kasus, ya, terlalu banyak yang positif, gitu ya. Bahkan yang beritanya dibesar-besarkan, ada satu keluarga yang katanya meninggal semuanya, ya, karena COVID dan sebagainya itu ya, saudara. Nah, tapi yang jelas, saudara, sampai hari ini jemaat kami, jemaat kita semua masih ditolong Tuhan. Tidak ada satupun yang positif, semuanya negatif, semua ditolong Tuhan, semua tidak kekurangan, semuanya meskipun kehilangan pekerjaan pun karena ada dampak COVID-19, tapi kita semua masih dipelihara, dicukupi. Buktinya sekarang masih gemuk-gemuk bisa melayani Tuhan. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Nah, ada 3 hal. Yang pertama, saudara, pastikan hubungan kita dengan Tuhan dan sesama itu selalu baik. Ya, artinya apa? Ya, itu adalah perintah yang pertama yang harus kita lakukan.
perintah yang utama yang harus kita lakukan, yaitu hukum yang pertama dan kita harus lakukan, yaitu kasihlah Tuhan Allahmu, ya, dan kasihilah sesama manusia. Mari kita lihat di dalam Markus pasal yang ke-12 ayat 29 sampai 31. Markus pasal yang ke-12 ayat 29 ayat 31 sampai 31. Markus 12, ya, ayat 29, langsung saja, ya. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, ya. Dengarkan hukum yang pertama, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Artinya dengan segenap-genapnya lah. Semuanya genap itu lengkap. Saudara, mengasihi Tuhan harus lengkap, tidak boleh setengah-setengah. Percaya kepada Tuhan Yesus tidak boleh setengah-setengah, tapi full, ya. Tapi sepenuh kehidupan kita mengasihi Tuhan, amin. Tidak terhalangi oleh harta, tidak terhalangi oleh cinta, ya, tidak dikuasai oleh duniawi hidup kita, tetapi hal satu yang pertama, kita harus mengasihi Tuhan, cinta Tuhan kita mengalahkan. Jangan saudara cinta Tuhan tapi masih kelihatannya masih ke gereja, ya, tiap minggu gereja, tapi di sisi lain masih minta pertolongan kepada hal-hal yang lain, kuasa-kuasa lain. Ini kacau ini. Ini Tuhan membuat Tuhan cemburu, dan itu pasti saudara percuma. Jadi saudara rugi kalau cinta kepada Tuhan itu hanya setengah-setengah. Yang rugi saudara full mempercayakan hidup kita full sepenuhnya, ya, percaya sepenuhnya, pasrah bongkoan bahasa Inggrisnya gitu, ya. Sudahlah penuh. Yang penting kita lakukan tugas kita, kewajiban kita, dan selebihnya. Dan pertama Tuhan itu sudah menolong kita, sudah memberikan jalan, sudah membuka jalan, dan kita lakukan pekerjaan kita, dan Tuhan pasti akan memberkati kita. Amin, saudara. Nah, itu yang pertama. Yang berikutnya juga dikatakan itu, dan hukum yang kedua ialah kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum yang lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Saudara, ada yang orang yang mengasihi Tuhan, katanya cinta Tuhan, sedikit ngomong kepada Tuhan, ya Tuhan itu besar, Tuhan itu maha besar, tapi otaknya, pikirannya diberikan benci sama orang, musuhi orang, mengkafir-kafirkan orang, jelek-jelekan orang, memfitnah orang. Oh gitu saja. Jangan percaya pada yang model-model itu. Mulutnya tidak sesuai, ngomongnya Tuhan, tetapi mulutnya benci sama orang. Dikit-dikit ada orang-orang dimusuhi yang tidak sesuai dengan pemikirannya, sejalan dengan pemikirannya dimusuhi. Itu menyesatkan. Pasti saya percaya yang model-model itu, agama apapun yang model kayak gitu, pasti itu ajarannya bukan ajaran Tuhan, ajaran setan. Ajaran Tuhan itu kasih sesama manusia seperti dirinya. Kalau dalam bahasa Jawa itu lebih tinggi juga daripada filsafat, ya, daripada di dunia ini. Filsafat Jawa itu juga bagus, ya, di bawahnya Injil lagi, ya, menurut saya. Nah, mereka ajarkan adanya taqwa seliro, ya, taqwa seliro. Ya, kalau kamu tidak mau menyakiti orang lain, ya jangan menyakiti, jangan fitnah-fitnah, jangan cari-cari kelemahan kesusahannya orang, kelemahannya orang, gitu ya. Tetapi biarlah kita mengasihi dengan sungguh, belajar bagaimana mengasihi seseorang bukan hanya karena kebaikannya saja, tetapi mengasihi seseorang karena kelemahannya juga.
Kalau mengasihi orang karena kelebihannya, karena kekayaannya, karena kecantikannya, karena ketampanannya, itu biasa. Tapi Tuhan ajarkan supaya kita mengasihi seseorang bukan hanya kebaikannya. Tuhan mengajarkan kita mengasihi karena kelemahan, terutama suami istri. Jangan lihat kelemahannya, jelek-jelekin istrinya sendiri, suami sendiri, dijelek-jelekinnya sama dicintai, sama tetangga, sama tua, salah ya. Istri suami itu kan dirimu sendiri, jadi jangan ngomong suaminya atau istrinya ke orang lain, ngeber cerita di luar tentang suami istrinya bodoh, itu kan menceritakan dirimu sendiri juga berarti gitu ya. Ya, belajar ya. Makanya kenapa banyak perceraian itu terjadi? Karena dia nggak bisa menerima kelemahannya. Sudah Tuhan Yesus ajarkan bagaimana Tuhan Yesus dikhianati, diselingkuhi, ditinggal, tapi dia tetap mencintai. Itu seperti Hosea. Hosea ngawin seorang pelacur, jadi taskan dari pelacuran, kemudian dia pelihara, dia angkat ya menjadi orang yang baik. Si pelacur ini jadi permaisuri yang baik ya. Kemudian malah nggak tahan kebiasaannya yang biasanya bebas ya, dia keluar lagi, pelacur lagi, Hosea ambil lagi ya, dimaafkan lagi ya, diampuni lagi, kemudian apa? Kemudian dia tetap dipelihara sampai dia bertobat sungguh-sungguh ya, istrinya sampai bisa baik. Nah itulah Tuhan Yesus sudah melakukannya. Sering-sering kali saudara tidak setia pada Tuhan Yesus, tapi Tuhan tetap setia. Tuhan Yesus itu melihat saudara kelemahannya banyak, tetapi dia tidak perhitungkan itu kelemahan, tapi Tuhan senantiasa mengasihi saudara sebagaimana adanya. Sebab itu saudara yang pertama, untuk kita mendapatkan kemenangan daripada kemenangan, kasihlah Tuhan Allahmu. Yang pertama, yang kedua, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ya, ini poin yang pertama. Poin yang kedua, saudara, bagaimana supaya kita hidup berkemenangan? Ya, carilah hadiratnya Tuhan. Saudara, dalam hal segala sesuatu seperti tadi dinyanyikan, kita bernyanyi tentang Tuhan tetapkan langkahku seperti apa yang Engkau mau. Ya, apa yang Tuhan mau supaya kita hidup kita menyenangkan pada Tuhan. Seiring dengan kehendaknya Tuhan, pasti enak, pasti kok yang Tuhan pasang itu enak. Masalah yang ada, tetapi Tuhan meluputkannya semuanya itu. Yang percaya katakan, ya, bukan orang percaya itu tidak punya masalah, ada masalah, tapi masalah itu Tuhan senantiasa akan berikan jalan keluar. Tuhan pasti akan berikan kemenangan. Tuhan akan meluputkan segala malapetaka. Nah, sudah COVID-19 ini, memang saya yakin ini seperti firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ke-10a. Tuhan Yesus datang, iblis pencuri datang untuk membunuh dan membinasakan. Itulah kerjaannya iblis, membunuh orang banyak, ya, membunuh orang banyak, ya, ratusan ribu, ya. Itu kerjaannya iblis, senantiasa ingin menghancurkan. Nah, saudara, tetapi aku datang, tetapi Tuhan Yesus datang supaya kita mempunyai hidup. Amin, saudara. Jadi percaya pada Tuhan Yesus kita dengan protokol yang Tuhan sudah berikan kepada pemerintah dengan cara-cara yang baik yang kita menghindari itu, ya, kita juga pasti akan diberikan kemenangan, pemeliharaan. Kalau tidak, saudara, ada orang kaya, ya, yang dia senantiasa menjaga kehidupannya, ya, pakai masker, pakai di rumahnya di mana-mana bawa hand sanitizer, ya, tapi masih aja kena COVID-19 sampai dia kehilangan bau, kehilangan rasa, badannya sakit semua, ya, sudah ditenggorokan dan lain sebagainya, sudah dirawat di rumah sakit, ya. Nah, saya beberapa hari, beberapa 1 minggu lebih, ya, sudah kehilangan sekitar
ratusan juta, ya, dan akhirnya dia sembuh, saudara. Apa? Dia percaya kepada Tuhan Yesus, dia mengandalkan Tuhan Yesus, dia kembali kepada Tuhan Yesus, ya, dia percaya kepada Tuhan Yesus kembali dan akhirnya dia sembuh, saudara. Nah, saudara, hari ini bagaimana kita bisa sesuai dengan langkah kita ini, sesuai dengan kemauannya Tuhan, ya naik ke tempatnya Tuhan. Tuhan itu ada di mana? Tuhan Yesus ada di atas, ya. Tuhan itu ada di atas, tulisnya kita mesti naik ke atas, cari hadiratnya. Bagaimana hadiratnya Tuhan itu? Ya coba kita lihat saja Matius 18 ayat 20. Silakan. Matius pasal yang ke-18 ayat 20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ya. Jadi bagaimana mendatangkan hadirat Tuhan? Saudara berdoa sendiri, ada Tuhan. Amin, saudara. Ya. Tapi kalau saudara sendiri berdoa tapi pikirannya kalau gitu kemana-mana, saya tidak tahu Tuhan ada apa enggak gitu ya. Ya. Tapi yang jelas firman Tuhan kata ini, sebab itu di mana 2 atau 3 berkumpul di dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Saudara ada suami istri, sudah cukup Tuhan hadir. Suami istri anak-anak berdoa, lebih dari cukup. Tuhan pasti akan lebih hadir lagi, lebih banyak lagi. Tuhan sangat hadir. Tuhan banyak menghadiri kehadiran saudara, dan saya percaya dengan kekhusyukan, dengan firman Tuhan yang saudara baca, saudara akan menerima rema, menerima suara Tuhan, sehingga langkah-langkahmu, ketetapan-ketetapan Tuhan itu di dalam setiap langkahmu, sehingga menyenangkan hati Tuhan, dan langkah-langkah kita sehingga berkenan di hadirat Tuhan. Amin, saudara. Ya. Jadi yang pertama, ya, pastikan hubungan kita dengan Tuhan dan manusia dan sesama itu baik. Ya. Kalau sekali lagi ya, kalau di luar sana minta maaf itu 1 tahun sekali itu iklan rokok, gitu ya. Minta maaf kok setahun sekali itu ikan rokok, ya di mana-mana gitu ya. Kita suwe-suwe sebelum matahari tenggelam harus minta maaf, harus selesaikan. Kalau misalkan tidak ketemu, ya weslah, maaf no, ampun no orang itu, sehingga hatimu bisa tenang, kau bisa tidur punyanya, tidak terganggu kesehatanmu. Jok suwe-suwe digowo mimpi barang sampai lindur sampai gegeran sampai dibawa lindur gitu ya. Itu baik belum beres, ya. Nah, jadi maksud suwe-suwe kalau sejarah itu bermasalah, suwe-suwe, ya. Amin, saudara. Nah itu ya, pertama tadi ini, yang kedua tadi, ya, itu menghambat berkat, saudara. Saudara ribut itu menghambat berkat. Saudara ribut itu menghambat berkat, menghambat kehadiran Tuhan. Yang kedua tadi apa? 2-3 orang berkumpul Tuhan hadir. Ya cari hadiratnya Tuhan, persekutuan di rumah, persekutuan di gereja, persekutuan kayak gini pun meskipun kita ini gak sama, meskipun dalam satu tempat, ya saudara di rumah, saudara di mana, ya di mobil atau di mana sekarang ikuti ini, saudara kalau saudara konsentrasi hadirkan Roh Kudus, dan Tuhan akan jamah, ya Tuhan akan jamah. Yang penting hati kita, Tuhan tidak dibatasi oleh kapan dan di mana, tapi Tuhan itu tahu semua. Selama saudara 2-3 orang sepakat, ya kan, minta segala sesuatu dan Tuhan akan melakukannya. Firman Tuhan yang lain. Jadi yang penting itu adanya satu kesatuan hati. Tadi, ya, di dalam Kisah Rasul ada kesatuan hati. Jemaat di situ saking kesatuan hatinya sampai dia menjual miliknya untuk dibagi-bagikan siapa yang kekurangan, gitu ya. Saking apa? Cintanya dia kepada jemaat yang lain, saking cintanya kepada orang-orang lain, dia berani untuk menjual gitu ya.
Kalau sekarang ya sudahlah, saya tidak ngajari, tidak nyuruh gitu, tapi saya hanya mengajari kasih saja. Kalau memang Tuhan suruh itu untuk menjual dan sebagainya, itu hanya pribadi sendiri dengan Tuhan. Ya, kalau itu contoh hal kehidupan yang begitu rukunnya, sehingga mendatangkan hadirat Tuhan, mendatangkan kuasa Tuhan, mendatangkan mujizat dalam setiap hidupnya. Ya, jadi yang kedua, cari hadiratnya Tuhan. Ya, yang ketiga, yang terakhir, ya, Yohanes 15 ayat yang ke-7. Atau Roma 8 ayat 37. Terus yes. Roma 8 ayat 37 saja dulu. Ya. Roma 8 ayat 37. Ya. Tetapi dalam semuanya itu kita belum. Ini yang terakhir. Yohanes 15 ayat yang ke-7. Ya. Penuhi hidupmu dengan firman Tuhan. Saudara bisa baca Facebook, bisa baca WA, bisa baca Instagram berjam-jam. Tapi baca firman Tuhan cuma 1 ayat, 2 ayat aja kadang saudara itu. Ya, puji nama Tuhan. Ya, pemain musik kita ini luar biasa sekarang, hampir tiap hari nge-share tentang ayat firman Tuhan. Ya, tentang firman Tuhan itu di samping saudara itu sudah akan menyatu di dalam kehidupanmu, itu juga akan memberikan dampak kepada yang lain yang baca itu hidup semangatnya, dia lebih mempunyai satu pengertian firman Tuhan daripada nge-share yang aneh-aneh, gitu. Nge-share yang lucu-lucu, apalagi porno di-share kurang ajar gitu. Dia nge-share apa itu firman Tuhan, ayat sehingga menguatkan kita. Apa yang keluar dari mulut itu yang ada di dalam hati. Apa yang kau ekspresikan itu yang ada di dalam hatimu. Kalau sudah mengekspresikan firman Tuhan dari dalam hati, ada firman Tuhan penuh, yang keluar itu adalah firman Tuhan. Itu menunjukkan dirimu. Ya, itu menunjukkan dirimu. Nah, itu memang firman Tuhan. Kalau katakan kalau gelas diisi air, ya keluarnya ya air saja. Ya, tapi kalau diisi teh, demikian juga otak kita. Kalau otak kita diisi yang porno, yang keluar nanti pikirannya porno. Kalau kita lihat sinetron tentang apa itu, pikirannya tentang istri selingkuh, suami selingkuh, ya fitnah, rasa-rasa sih, nah itu saudara tidak langsung meracuni otakmu. Ya, curiga, akhirnya nanti jangan-jangan istri saya, suami saya kayak di sinetron itu selingkuh dan sebagainya. Itulah. Jadi saudara, penuhilah pikiran kita ini dengan firman Tuhan. Ya. Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, ya, kamu tinggal di dalam aku, tinggal di dalam hadiratnya Tuhan. Tadi ya, yang kedua tadi kan tinggal dalam hadiratnya Tuhan. Ya, artinya apa? Dalam satu persekutuan hidup dikuasai oleh Tuhan, hidup ketika laku kita ini berkenan di hadapan Tuhan, itu artinya tinggal di dalam Tuhan. Kemudian firman-Ku tinggal di dalam kamu, artinya sudah suka baca firman sehingga yang keluar dari mulutmu apa janji Tuhan saja. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Kalau engkau senantiasa di dalam hadiratnya Tuhan, kalau engkau mengucapkan firman, baca firman, senantiasa yang keluar firman, mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Yang kamu kehendaki ya Tuhan. Yang tidak punya motor minta motor, yang tidak punya mobil boleh minta mobil, yang tidak punya rumah boleh minta rumah, yang tidak punya bojo boleh minta bojo. Asalkan itu semuanya untuk kebaikanmu dan untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kayak Yakobus. Kalau hanya untuk menyenangkan hawa nafsumu, untuk kesombongan, no way ya Tuhan, dan Yakobus. Ya. Jadi, saudara, coba kita lihat lagi. Orang yang membaca Mazmur pasal 1 ayat yang kedua,
orang yang membaca firman itu, ya, Mazmur pasal yang pertama yang kedua, seperti pohon ditanam di aliran air. Apa saja yang diperbuatnya berhasil, apa saja yang diperbuatnya selalu menghasilkan buah-buah yang senantiasa hijau daunnya, ya. Mulai ayat 1 aja, ya, tidak lengkap. Ya, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Ya, orang fasik itu yang, ya, orang yang jelek, yang jahat gitu ya. Kelihatannya ngomongnya Tuhan-Tuhan, tapi ujung-ujungnya menuju kebinasaan. Yang ngomong benci orang, yang mengkafir-kafirkan orang, jelek-jelekan orang, fitnah orang, presidennya difitnah, presidennya ya itu juga kena, itu kafir gitu. Apa itu? Ya ini model yang kafir, yang model kayak gitu itu sebenarnya, ya. Fasik gitu. Yang tidak berdiri di jalan orang yang berdosa, ya, hidup yang baik, ya, artinya. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, ya. Sukanya nyomong-nyomongin orang, rasani orang, jelek-jelekin orang, fitnah orang, ya. Nah, tetapi yang kesukaannya ialah apa? Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, ya. Itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saya percaya orang yang senantiasa membaca firman, merenungkan firman Tuhan, apa yang diperbuatnya pasti berhasil, ya. Apa yang diperbuatnya pasti berhasil, ya. Kenapa? Karena suka firman Tuhan, ya. Ketua pemuda-pemudi, ya, gereja kita ini luar biasa. Saya tanya, tiap hari kamu baca firman berapa ayat? Banyak Pak, saya keselnya, gitu katanya dia, ya. Banyak, gitu. Disitulah memang saya tes sering saya tes. Dia suka ayat ini, dia suka baca firman, ya. Dia suka, dia ngerti, dan dia ngerti selalu, dia ngerti jawab, ya. Saya bikin kuis, ya, selalu yang utama. Dan oleh sebab itu puji nama Tuhan, dipelihara Tuhan, ya. Sekolah sudah sebelum selesai dia sudah dibayar lunas, artinya dapat beasiswa dan sebagainya. Nah itu sudah, kenapa? Senantiasa baca firman itu tiap hari, dia merenungkannya, dia firman Tuhan itu setiap hari, seperti pohon yang ditanam di aliran air, apa yang senantiasa berbuah dan daunnya senantiasa segar, sehingga apa yang dikerjakannya berhasil. Gampang kalau pekerjaannya supaya berhasil, apa? Sering baca firman, ya. Jadi saudara, di tengah-tengah situasi yang saat sekarang ini sulit, kata orang, pekerjaan sulit, perusahaan-perusahaan banyak yang gulung tikar, ya. Perusahaan-perusahaan rental di seluruh dunia ini, rental mobil sekarang ini lagi bangkrut kabeh semua, ya. 3 bulan nggak ada yang rental, bayar angsuran terus kukut, gitu. Ya, itu perusahaan rental. Itu di seluruh dunia, yang terbesar di dunia, di Amerika bangkrut, ya. Dan banyak perusahaan yang lain itu sulit sekali. Di tengah saat sekarang ini menghadapi suatu kesulitan, tapi saudara percaya, saudara melihat ke atas, ketika dalam hadiratnya Tuhan, saudara pasti ada pertolongan. Tuhan pasti akan menolong. Ada 3 hal. Tiru bagaimana cara hidup yang pertama jemaat-jemaat, sehingga dia penuh dengan kemenangan, penuh dengan mukjizat. Yang pertama, pastikan hidup saudara dan Tuhan dan manusia itu beres. Yang kedua, cari hadiratnya Tuhan. Yang ketiga, baca firman Tuhan dan renungkan itu siang dan malam, dan pasti saudara pasti akan berhasil. Ada satu cerita, ya. Di sebuah desa ada kerbau yang masuk nyemplung ke sumur.
Kenapa? Karena sumurnya itu di sumurnya itu tidak tertutup, ya, lagi rusak atau bagaimana? Kerbaunya namanya kerbau, lari-lari nyemplung sudah. Nah, saudara, nyemplung ke bagaimana? Diangkat nggak bisa, terlalu berat. Ya, berapa orang kalau diangkat, bagaimana juga nyantol talinya ke kerbaunya juga gelap. Ya, senter itu tidak bisa menjangkau, ya, senter listrik itu tidak bisa menjangkau sehingga masih tetap gelap, nggak bisa. Ya, kira-kira apa yang terjadi, saudara? Apa yang saudara harus lakukan? Ya, yang jelas, saudara, kalau itu kerbau itu nanti mati dan pasti mati, gitu ya, dan bau dan lain sebagainya oleh masyarakat, saudara, kerbaunya itu ya daripada nanti bau dan sebagainya, saudara, ya sudah ditimbun saja lah sekalian, sudah kita tidak bisa naikkan, gitu ya, saudara. Bagaimana seandainya itu kerbau itu ke posisinya ini seperti kita, seperti saat sekarang ini, saudara, menghadapi pandemi COVID-19 yang begitu sulit. Ya, seakan-akan tidak punya pengharapan, penghasilan tidak ada, ya, pekerjaan tidak ada, kemudian sakit di mana-mana, di tetangga, mungkin ada tetangga kita itu yang kena COVID dan mati dan sudah dinyatakan positif dan lain sebagainya. Itu juga menakutkan, saudara. Tapi puji Tuhan, saudara, punya orang punya iman yang kuat. Kita punya iman yang kuat sehingga terhindar. Ya, seperti itulah sebenarnya kehidupan kita sekarang ini, saudara. Nah, kerbau itu bagaimana? Ya, nggak tahu dia mungkin sebenarnya apa yang harus diperbuat. Tetapi, saudara, apa yang dilakukan oleh orang kampung itu, orang desa itu, ya, ditimbun saja, ditimbun sama apa? Ya sudah, ditimbun saja supaya mati, nanti tidak bau, ya. Tapi, saudara, kemudian ditimbun pada waktu di tanahnya masuk ke sumur, kemudian kerbau menghindar, ya, menghindar. Kalau dia lempar tanahnya, lempar kanan, dia menghindar ke kiri, kemudian tanahnya diinjek-injek. Kalau dilempar ke kiri, dia ke kanan, kemudian tanahnya diinjek-injek. Kalau di depannya dia mundur, kemudian tanahnya diinjek-injek. Kemudian sampai terus. Tapi, saudara, sampai terus, kemudian dia masih bilang gitu ya. Kerbau masih hidup. Kemudian ditimbun lagi. Sebelah kanan, dia lari ke kiri, geser ke kiri, dan kemudian diinjek-injek tanahnya, sampai akhirnya kepala kerbau itu muncul di atas. Kenapa? Karena semakin naik diinjek-injek. Demikian juga saudara kita, pada saat saudara menghadapi satu himpitan, naik kepada hadiratnya Tuhan, sudah naik kepada Tuhan, injek-injek supaya masalah itu, karena kita sudah ditolong Tuhan. Amin, saudara. Setelah ada masalah datang, kita injek-injek masalah itu, karena kita naik ke hadiratnya Tuhan, dan Tuhan pasti akan memberikan pertolongan. Haleluya. Saudara, di depan kita ada tubuh dan darah Tuhan. Oke, silakan. Ayat yang terakhir, yang main musik masuk depan, Roma 8 ayat 37. Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang, dan oleh Dia yang telah mengasihi kita. Haleluya. Puji nama Tuhan, bahwa kita sekarang adalah orang-orang yang dipelihara Tuhan, yang dimenangkan. Karena oleh masalah-masalah yang semacam ini yang kita hadapi saat sekarang ini, percayalah, kalau kerbau bisa menghadapi masalahnya dan dia bisa selamat dan naik, demikian juga kehidupan kita. Kita menghadapi masalah, tetap kita tantang masalah itu, kita hadapi dan kita menghindari, dan kami percaya kita naik dari Tuhan, kita naik dari Tuhan, dan semua akan tolong.
Amin saudara. Dan firman Tuhan katakan kita lebih daripada pemenang. Sinar Tuhan.